sia-sia nih ya Allah. Kalau sampai begitu naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Ada satu kisah. Kisah ini membuat Allah takjub. Dalam hadis ini, kisah ini membuat Allah takjub. Allah takjub sama orang ini. Orang ini hanya penggembala kambing. Kenapa Allah takjub sama dia? Ketika waktunya azan, dia azan dan dia sholat. Gitu. Ketika waktunya azan, dia azan sendiri, dia sholat. Yu'adzin. Ini penggembala nih, contohnya di penggembala kambing. Ketika waktunya azan, dia azan dan dia sholat. Itu membuat Allah takjub. Ketika tepat waktu, ketika ada waktunya datang, dia azan sendiri, dia sholat. Masya Allah. Ini membuat Allah takjub. Ini kan pekerjaan yang harusnya menjadi rutin. Ada seorang, dia kalau ditanya kerjanya apaan, padahal kerjanya dagang apaan gitu dia. Kalau ditanya kerjanya ngapain, nungguin sholat. Kerjanya ngapain, nungguin waktu sholat, padahal kerjanya di tukang apaan gitu, saya lupa. Dia dagang kerjaannya, kerjaan rutinnya itu dagang. Tapi kalau ditanya dagang apa kerja apaan mas, saya nungguin waktu sholat, gitu doang tuh. Emang begitu seharusnya kita. Kerjaan apapun kita, kalau waktu sholat sembahyang udah, gitu. Itu namanya nungguin sholat. Kerjanya ngapain? Nungguin waktu sholat, gitu. Nah Allah melihat orang ini yang tadi dia sebagai penggembala kambing itu. Lihatlah, unzuru ila abdi hadza yu'adzin wa yuqimus shalah. Lihatlah kepada hambaku ini. Tuh Allah bangga tuh sama dia tuh. Unzuru ila abdi hadza yu'adzin wa yuqimus shalah yakhafu minni. Dia menjalankan azan dan dia salat, dia karena takut kepada aku, kata Allah. Dia takut kepada Allah. Dia melaksanakan salat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad ghafartu li abdi, maka qad ghafartu li abdi, maka aku ampuni hambaku ini. Ya Allah. Wa adkhiltahu al-jannah, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Allah. Itu asbab apa? Asbab ini orang menghargai Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah waktunya dia langsung taat sama Allah, dia azan kan sendiri tuh. Dia azan sendiri, dia sholat sendiri. Karena apa dia melakukan itu? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang begitu tuh. Kerjaan kita apaan sih? Kita karyawan misalnya. Pas waktunya azan, izin gitu. Wah, di kantor saya mah susah buat izin. Nggak dikasih sama bos, berhenti kerja dari situ, keluar cari kerja yang lain, gitu. Emang rezeki dari situ doang. Itu bab akidah juga. Bos sembahyangnya susah banget gitu. Apalagi ada yang sembahyang Jumat kagak boleh, berhenti kerja. Itu buat sembahyang. Allah bakal ganti dengan yang lebih baik. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mementingkan Allah, Allah bakal kasih yang lebih baik. Ada orang lagi rapat, misalnya rapat proyek besar nih. Pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kalau ditinggalin proyek lepas ini. Proyek ini gitu ya. Tinggalin. Allah bakal kasih yang lebih baik. Masya Allah. Saya mendapat ijazah
sebuah hadis. Sebuah hadis yang saya lihat ada beberapa orang tua yang setelah meninggal dengar dari anaknya itu, dia di akhir hidupnya membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Kita dengar kisahnya orang tua dari Ustazah Qatrun Nada, Kiai Haji Syatri Ahmad. Kemarin lagi ada saudara saya yang ibunya meninggal, udah tua dah, 90-an apa. Itu apa namanya, dia masih ngucap Al-Mulk tuh, masih baca Al-Mulk. Anak-anaknya disuruh baca Al-Mulk dan dikoreksi sama dia, anaknya salah dikoreksi sama dia, itu udah nggak bisa bangun, cuma mulutnya doang udah bahasanya. Anaknya salah dibenerin sama dia baca Quran. Dan dia hafal surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Nanti saat dihisab, saat di dalam kubur ditanya oleh malaikat. Nanti surah Al-Mulk itu menjelma seolah menjadi orang gitu ya. Dia menghalang-halangi si malaikat ini untuk menanyakan si mayit ini. Surah Al-Mulk itu dalam hadis ini, dia akan menghalang-halangi agar si mayit ini tidak ditanya. Kalau tidak ditanya otomatis tidak bakal mendapatkan azab kubur. Gitu. Ketika dihalang-halangi, apa kata malaikat yang mau bertanya? Aku nggak sanggup, kata dia gitu. Nggak punya pilihan lain. Maka kamu menghadap Allah aja dah, gitu. Surah ini disuruh menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah yang punya kewenangan, gitu. Allah yang punya kewenangan terhadap keinginan dari surah ini. Tuh. Jadi poinnya adalah dari sekarang hafalin surah Al-Mulk, Al-Mulk, baca setiap hari. Nanti begitu tuh. Kata malaikat, sesungguhnya engkau adalah salah satu kitabullah dan aku tidak suka membuatmu tidak tenang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah syafaat darinya untuk dia. Maka ngadep tuh. Surah Al-Mulk itu yang kita hafal. Jadi awalnya itu, masa engkau mau menyiksa orang yang di dalamnya ada saya di dalam tubuhnya, gitu bahasa surah Mulknya itu. Masa engkau akan menyiksa orang yang di dalam tubuhnya ada saya nih, gitu. Kata malaikat, udah ngadep Allah aja dah, gitu. Kagak sanggup saya, kata malaikat. Maka surah itu berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu. Kita hafalin tuh surah Al-Mulk. Lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api? Nih surat Mulk ngomong sama Allah nih. Sedangkan aku berada di dalam rongganya. Ya Allah, jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Jadi kata surah Mulk, kalau engkau tetap mengazab orang ini, maka hapuskanlah aku dari kitabmu. Bukan dari tubuh orang ini, bukan. Maka hapuslah aku dari kitabmu, dari Al-Quran. Tuh begitu. Apa kata Allah? Aku lihat engkau marah nih, gitu bahasanya. Kok marah sih, gitu. Allah ngomong gitu kepada surah Al-Mulk. Nih hadisnya begini. Surah itu menjawab, sudah seharusnya aku marah ya Allah, gitu. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu. Sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat yang mau nanya tadi itu. Udah dapat stempel dari Allah ya. Malaikat udah gak usah nanya nih dia nih, gitu.
Nih dia nih spesial. Masya Allah. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Masya Allah. Surah Al-Mulk. Setelah turun hadis ini, setelah sampai hadis ini, apa kata Imam Malik? Seluruh sahabat mengajak anak dan istrinya untuk menghafal surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Gitu ya. Itu ijazah yang saya dapat dari guru saya, ternyata ini hadis. Ya Allah. Hafalin surah Al-Mulk, baca setiap hari sebelum tidur surah Al-Mulk. Contohnya tadi tuh ya, saya dapat cuma 2 orang yang dia di akhir hayatnya masih bisa nyebut surah, baca surah Al-Mulk. Ya Allah, dengan hadis ini mudah-mudahan ini dia nih nggak pakai ditanya lagi di kuburan, nggak pakai ditanya lagi di akhirat. Naudzubillah. Ya Allah, gitu ya. Ini kan kisi-kisi yang Allah kasih, yang Rasul kasih nih. Bagaimana caranya menghadapi malaikat penanya? Nih dia nih, jangan sampai kita ditanya. Kalau udah gak ditanya, otomatis selamat kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ahli surah Al-Mulk. Apalah kita mudah-mudahan. Gampang Pak buat ngapal, gampang ya Allah, gampang. Karena taruhan ini kita disiksa dalam kubur. Ini biar kagak disiksa, hafal surah Al-Mulk. Itu tuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.